Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan menjelaskan tentang exercise week kelima. Baik, sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fresa Sabila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesha Novalidia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasa Azahra dengan NPM 250 130 10 170. Perkenalkan, nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, kita akan mulai penjelasan materi tentang cash and receivable. Di sini saya akan menjawab soal A dengan pertanyaan, pada Januari tanggal 1 2022 yang LTD menjual sebuah bangunan yang memiliki harga perolehan 25 juta yen dan akumulasi depresiasi 10 juta yen pada tanggal penjualan. Sebagai imbalan yang menerima wesel tanpa bunga sebesar 24 juta yen yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2025. Tidak ada harga pertukaran yang pasti untuk bangunan tersebut dan wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Tingkat bunga yang berlaku untuk wesel jenis ini pada 1 Januari 2022 adalah 9%. Pertanyaannya, pada jumlah berapa keuntungan dari penjualan bangunan tersebut harus dilaporkan? Baik, di sini diketahui harga perolehan bangunan yaitu 25 juta yen, akumulasi depresiasi 10 juta yen, nominal wesel sebesar 24 juta yen, dan wesel tidak berbunga, tanggal penjualan 1 Januari 2022, jatuh tempo di 1 Januari 2025, jangka waktu 3 tahun, tingkat bunga pasar 9%. Nah, untuk menjawab, kita perlu hitung nilai buku bangunan terlebih dahulu. Nah, nilai buku dengan rumus harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, di sini harga perolehan yaitu 25 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasi yaitu 10 juta dan mendapatkan hasil 15 juta yen. Kemudian kita hitung nilai sekarang atau present value wesel. Karena wesel tidak berbunga, maka dihitung menggunakan nilai sekarang. Dengan rumus PV sama dengan FV sama dengan per 1 ditambah I angkat N. Nah, di sini diketahui FV-nya adalah 24 juta, I-nya 9% dan N-nya 3 tahun. Nah, kemudian dimasukkan yaitu PV-nya sama dengan 24 juta per 1,09 pangkat 3. Kemudian ditemukan hasil 24 juta per 1,295029. Nah, terus PV-nya akhirnya diketahui, jadi nilai sekarang wesnya itu 18.528.000. Nah, terus akhirnya dengan step terakhir yaitu nilai keuntungan penjualan kita hitung. Nah, dengan rumus nilai sekarang wesel dikurangi nilai buku bangunan. Ya, jadi dimasukkan hasil yang step pertama yaitu 18.528.000 dikurangi dengan 15 juta. Nah, kita menemukan hasil 3.528. Jadi keuntungan yang dilaporkan dari penjualan bangunan yaitu 3.528.000. Baik, soal berikutnya pada P61 soal B yaitu tentang pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan yang LTD membeli 300 obligasi senilai 100.000 yen dengan bunga 9%, jangka waktu 10 tahun dari Walters INC, dan obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan akan membayar bunga tahunan mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang LTD ini membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil senilai 11%. Berapa yang dibayarkan pada perusahaan yang untuk obligasi tersebut? Diketahui dari soal tersebut, face value obligasi senilai 100.000 yen, jumlah obligasi senilai 300,
Dan total dari face value yaitu 300 dikali 100.000 yen menghasilkan total 30 juta yen dengan bunga kupon sebesar 9%. Yield atau market rate sebesar 11% dengan jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tahun. Karena kita mencari harga obligasi, maka yang akan digunakan yaitu rumus PV sama dengan PMT kali PV IFA dikali I dan M ditambah FV dikali PVIF dikali I dan N. Artinya, harga obligasi merupakan nilai sekarang dari bunga yang akan diterima setiap tahunnya, ditambah dengan nilai sekarang dari nilai nominal obligasi saat jatuh tempo. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus menghitung present value dari bunga atau annuity-nya terlebih dahulu. Bunga per tahunnya dikenakan sebesar 9%. 9% ini akan dikalikan dengan 30 juta yen dan menghasilkan total 2.700.000 yen. Kemudian dikalikan dengan PVIFA 11% selama 10 tahun. Nah, itu terdapat dari tabel sebesar 5,889 sehingga diperoleh PV bunga sebesar 15.900.300 yen. Langkah kedua, kita hitung present value dari nilai nominal obligasi yang diterima saat jatuh tempo menggunakan PVIF sebesar 11% selama 10 tahun. Dilihat dari tabel menghasilkan jumlah 0,352. Yield 11% ini dipakai untuk diskonto, karena itu merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan investor di pasar saat ini. Jadi, PV nilai nominal sama dengan 30 juta yen dikalikan dengan 0,352, menghasilkan jumlah sebesar 10.560.000 yen. Terakhir, kedua nilai tersebut akan dijumlahkan. Bisa dilihat dari PPT sebelah kiri. Harga obligasi yaitu PV bunga ditambah dengan PV nominal. PV bunga sebesar 15.900.300 yen ditambah dengan PV nominal sebesar 10.560.000 yen menghasilkan total 26.460.300 yen. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang LTD ini harus membayar sekitar 26.460.300 yen untuk membeli obligasi tersebut. Pada soal ini dijelaskan bahwa yang LTD membeli mesin baru dan akan membayarnya dengan cicilan tahunan sebesar 400.000 yen selama 10 tahun. Nah, tingkat bunga yang berlaku adalah 8% per tahun. Karena pembayaran itu dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang sama, maka perhitungan digunakan adalah present value of ordinary annuity. Diketahui bahwa R atau pembayaran tiap tahun adalah 400.000 yen dan N atau jumlah tahunnya 10 tahun dan I atau tingkat bunganya adalah 8%. Selanjutnya kita akan mencari present value factor of ordinary annuity dengan rumus yang tertera. Setelah dihitung dengan I sama dengan 8% dan N sama dengan 10, diperoleh faktor 6,7125. Kemudian kita kalikan dengan pembayaran tahunan yaitu dengan rumus R kali faktor tadi dan diperoleh present value sebesar 2.685.000 yen. Jadi nilai mesin yang harus dicatat oleh yang LTD saat ini adalah sebesar 2.685.000 yen. Nah, ini merupakan pembayaran cicilan selama 10 Baik, tahun. yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian soal yang D, di mana menginstruksikan bahwa yang LTD membeli sebuah traktor pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebesar 2 juta yen yang dibayar pada saat pembelian, dan sisanya sebesar 500.000 yen yang dibayar setiap akhir tahun selama 8 tahun. Tingkat bunga yang digunakan sendiri adalah 12% per tahun. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai traktor yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022? Jadi di sini kita dapat menggunakan konsep present value karena sebagian pembayaran dilakukan di masa depan sehingga pembayaran tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilai sekarangnya pada tanggal pembelian. Nah,
Untuk pembayaran sebesar 500.000 yen-nya sendiri setiap akhir tahun selama 8 tahun itu termasuk ke dalam ordinary annuity karena pembayarannya dilakukan pada akhir setiap periode. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Di mana untuk rumus present value ordinary annuity itu dapat kita cari dengan mengalihkan antara R dan faktor present value ordinary annuity dengan suku bunga dan jumlah periode tertentu. Nah, dalam soal ini untuk R atau nilai pembayaran tiap tahunnya itu sebesar 500.000 yen. Kemudian untuk periode atau N-nya itu adalah 8 tahun dan tingkat bunga atau I-nya adalah 12%. Jadi, kita dapat mengalihkan antara 500.000 yen dengan faktor present value ordinary annuity di mana suku bunganya sebesar 12% dan jumlah periodenya 8 tahun. Nah, jika kita lihat pada tabel faktor present value ordinary annuity pada tingkat bunga 12% dan jumlah periodenya 8 tahun diperoleh faktor sebesar 4,968. Jadi kita dapat mengalihkan antara 500.000 yen itu dengan 4,968. Ternyata diperolehlah present value itu sebesar 2.484.000 yen. Nilai ini merupakan nilai sekarang dari seluruh pembayaran cicilan selama 8 tahun. Nah, tidak berhenti di situ, kita akan menambahkan nilai tersebut dengan pembayaran awal sebesar 2 juta yen yang tadi. Sehingga total nilai traktor yang diperoleh yaitu 4.484.000 yen. Jadi, nilai traktor yang harus dicatat yang LTD pada tanggal 31 Desember 2022 dengan suku bunga 12% dan jumlah periode 8 tahun adalah sebesar 4.484.000 yen. Baik, di sini saya akan membahas soal E. Jadi yang LTD itu ingin menarik sebesar 12 juta yen termasuk pokok dari suatu dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Nah, berapakah jumlah investasi awal yang harus disediakan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian 11%? Nah, di sini kita menggunakan rumus present value sama dengan payment dikalikan 1 dikurangi 1 ditambah interest rate atau tingkat suku bunga dipangkatkan min number of periods. Kemudian dibagi dengan interest rate atau tingkat suku bunga itu tadi. Nah, di sini diketahui bahwa paymentnya adalah 12 juta yen, interest rate atau tingkat suku bunganya adalah 11% atau 0,11 dan N-nya adalah 9 tahun. Nah, yang ditanya adalah berapakah present value-nya. Nah, di sini kita masukkan ke rumus 12 juta yen dikalikan dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,11 dipangkatkan min 9 dibagi 0,11 menghasilkan 12 juta yen dikalikan dengan 5,537 hasil akhirnya adalah 66.444.000 yen. Yang artinya yang LTD itu harus menginvestasikan sebesar 66.444.000 di awal agar bisa menarik 12 juta yen setiap tahunnya selama 9 tahun dengan bunga 11%. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai kasus P6.2 LO234. Soal yang A, yaitu berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan Net Winslow pada akhir setiap tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8, jika dana tersebut menghasilkan bunga 8% yang dihitung secara tahunan. Nah, dari analisis soal ini termasuk adanya masalah future value of ordinary annuity atau anuitas biasa karena pembayarannya dilakukan di akhir periode. Untuk itu, dalam soal diketahui bahwa adanya future value sebesar $90.000, jumlah periode atau N yaitu 8 tahun, dan suku bunga atau interest yaitu sebesar 8%. Untuk perhitungannya, kita menggunakan rumus AV sama dengan R dikalikan dalam kurung 1 ditambah I, pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan interest.
Nah, untuk itu FV senilai 90.000 sama dengan R, karena R-nya belum diketahui maka akan tetap kita tulis R, dikalikan dengan dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 8 dikurangi dengan 1 dan dibagi dengan 0,08. Dan senilai 90.000 sama dengan R dikalikan dengan 10,63663. Nah, untuk nilai 10,63663 itu kita bisa melihat di dalam tabel future value of an ordinary annuity sendiri. Jadi terdapat tabelnya tersendiri. Maka dari itu untuk di tabelnya di lurusnya N yaitu 8 tahun dan suku bunga 8% itu adalah untuk mendekatinya itu terdapat 10,63663. Jadi kita ambil untuk nilai itu. Kemudian R, karena R-nya belum diketahui, maka R sama dengan $90.000 dibagikan dengan 10,63663 itu. Jadi R-nya mendapatkan nilai sebesar 8.461,33. Jadi kesimpulannya yaitu Ned Winslow harus melakukan pembayaran sebesar $8.461,33 di setiap akhir tahunnya. Baik, saya akan menjawab soal B. Nah, pada soal ini diceritakan bahwa Robert saat ini berusia 40 tahun dan ia ingin mengumpulkan dana sebesar $500.000 pada usia 65 tahun untuk keperluan pensiunnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Robert berencana menabung dengan setoran yang sama setiap tahun, dimulai dari ulang tahunnya yang ke-40 hingga ulang tahunnya yang ke-64. Nah, dana yang ditabung akan memperoleh dana sebesar 12% per tahun dengan sistem bunga majemuk. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam soal ini adalah berapa besar setoran tahunan yang harus dilakukan Robert agar pada usia 65 tahun dana yang terkumpul mencapai $500.000. Yang pertama, kita identifikasi data yang telah diketahui, yaitu nilai masa depan atau future value yang ingin dicapai adalah $500.000, kemudian tingkat bunga 12% dan jumlah periode setoran adalah 25 tahun. Karena Robert ini menabung dari usia 40 sampai 64 tahun. Karena setoran ini dilakukan pada awal setiap periode, maka kasus ini termasuk annuity due. Selanjutnya, kita mencari faktor future value of an ordinary annuity dari tabel dengan tingkat bunga 12% dan periode 25 tahun. Nah, dari tabel ini diperoleh faktor sebesar 133,334. Karena yang digunakan adalah annuity due, maka faktor tersebut harus dikalikan dengan 1 plus I atau 1,12. Yang hasilnya diperoleh faktor future value annuity due sebesar 149,334. Setelah itu kita gunakan rumus yaitu future value sama dengan R dikali faktor future value annuity due, sehingga 500.000 sama dengan R dikali 149,334. Kemudian kita bagi 500.000 dengan 149,334 dan diperoleh nilai R sebesar $3.348,20. Jadi dapat disimpulkan bahwa Robert harus menabung sekitar $3.348,20 setiap tahun selama 25 tahun dengan bunga 12% agar pada usia 65 tahun dana yang terkumpul mencapai $500.000. Pada soal dijelaskan bahwa Diani Rose memiliki uang $20.000 untuk diinvestasikan hari ini dengan tingkat bunga 9% dan ia ini ingin mengetahui berapa tahun yang dibutuhkan agar jumlahnya itu menjadi $47.347. Diketahui nilai sekarangnya atau present value-nya adalah $20.000 dan future value-nya $47.347.000. I atau tingkat bunganya 9% dan rumus yang digunakan adalah future value. Kemudian kita masukkan nilainya nih ke dalam rumus future value. Hasilnya adalah 2,36735. Selanjutnya kita melihat pada tabel future value untuk melihat bunga 9% dan nilai yang paling mendekati 2,367 adalah pada tahun keberapa? Ternyata pada tahun ke-10. Jadi dapat disimpulkan bahwa Diani Rose itu membutuhkan waktu 10 tahun agar investasinya sebesar $20.000 tadi dapat berkembang menjadi $47.347 dengan bunga 9%. Baik, kemudian di sini yaitu untuk soal D
Cindy Houston memiliki utang sebesar $27.600 yang ingin ia lunasi sekitar 4 tahun dari sekarang. Ia memiliki $19.553 yang ingin ia investasikan selama 4 tahun tersebut. Berapa tingkat bunga tahunan yang perlu ia peroleh agar dapat mengumpulkan cukup uang untuk melunasi utangnya? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa present value-nya adalah $19.553, kemudian future value-nya adalah $27.600, dan waktu adalah 4 tahun. Yang ditanya adalah berapakah tingkat bunganya atau interest rate-nya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus yaitu FV sama dengan PV dikali Fn, I, di mana FV adalah future value, PV adalah present value, dan Fn, I adalah future value factor yang bergantung pada jumlah periode atau N dan tingkat bunga atau I. Kemudian kita masukkan data yang telah diketahui yang menjadi 27.600 sama dengan 19.553 dikali FIF 4,I. Angka 4 ini menunjukkan jumlah periode yaitu 4 tahun, sedangkan I adalah tingkat bunga yang masih dicari. Selanjutnya kita mencari nilai future value factor dengan membagi future value dengan present value, yaitu FIF 4,I sama dengan 27.600 dibagi 19.553 yang hasilnya adalah 1,41155 yang kemudian akan dibulatkan menjadi 1,412. Baik, jadi dari perhitungan kami sebelumnya, kami mendapatkan nilai future value faktornya itu sebenarnya kan 1,4115. Nah, selanjutnya nilai 1,4115 ini kita cocokkan dengan tabel future value factor. Nah, pada tabel tersebut terdapat berbagai faktor berdasarkan suku bunga dan jumlah periode tertentu. Nah, ketika kita mencari angka yang paling mendekati 1,4115 pada periode 4 tahun, ternyata angka tersebut berada pada kolom suku bunga 9%, di mana yang menunjukkan dapat dibulatkan menjadi 1,412. Nah, karena nilai faktor 1,412 pada periode 4 tahun terdapat pada kolom 9%, maka suku bunga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 9%. Jadi dapat kami simpulkan bahwa agar uang sebesar $19.553 dapat berkembang menjadi $27.600 dalam waktu 4 tahun, Cindy Houston harus memperoleh tingkat bunga sekitar 9% per tahun dari investasinya. Dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.